Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tajwid surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Baik, perhatikan yang pertama yaitu pada bacaan idza. Idza di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harakat fathah berhadapan dengan alif. Jadi dibacanya dua harakat. Idza waqa'atil waqi'ah. Dan di sini adalah alif lam qamariyah karena ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah. Idza waqa'atil waqi'ah. Tak marbutoh apabila diwakafkan maka berubah menjadi suara ha sukun dan ha tersebut adalah ha besar ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Tetapi jika diwasalkan ke ayat berikutnya maka tak marbutoh di sini itu tetap suara tak maftuhah ya atau tak biasa. Contohnya Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibah. Seperti itu. Laisa ini madlin ya. Karena ada fathah berhadapan dengan ya sukun. Dihukumi madlin, dibaca dua harokat apabila di tengah bacaan. Laisa liwaqa'atiha liwaqa'atiha. Di sini adalah bacaan qalqalah ya, karena huruf qaf merupakan salah satu daripada huruf qalqalah sekaligus ketika sukun dan posisinya berada di tengah bacaan maka dihukumi qalqalah sugro ya. Jadi sukunnya itu sukun asli ya, bukan karena waqaf. Laisa liwaqa'atiha. Bacaan ha dibaca dua harokat karena dihukumi mad tabi'i. Kadzibah. Bacaan kaf juga sama dihukumi mad tabi'i karena ada fathah berhadapan dengan alif. Kadzibah. Tak marbutoh apabila diwakafkan maka berubah menjadi ha sukun ya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Khafidatur rafi'ah. Bacaan kha dibaca dua harokat dihukumi mad tabi'i. Khafidatur rafi'ah. Bacaan ra di sini ada tanwin domatain ya di atas tak marbutoh. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf ra dan termasuk idgham bila guna. Jadi bacaan tanwin tersebut harus dimasukkan ke ra ya. Khafidatur rafi'ah, seperti itu. Adapun bacaan ra-nya di sini dihukumi mad tabi'i dibaca dua harokat. Khafidatur rafi'ah. Tak marbutoh ketika diwakafkan maka berubah menjadi ha sukun. Selanjutnya idza rujjatil ardu rajja. Idza dua harakat karena dihukumi mad tabi'i. Idza rujjatil alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya atau keterangannya. Bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah maka lam tersebut harus dibaca sukun ya atau dizahirkan. Idza rujjatil ardu rajja. Ini mad iwad ya. Mad iwad. Cara membacanya yaitu pertama hilangkan suara tanwinnya lalu digantikan dengan bacaan panjang dua harokat. Rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Tetapi jika diwasalkan ke ayat berikutnya maka di sini tidak dihukumi mad iwad ya, melainkan harus diidghamkan ke huruf waw yang ada di ayat berikutnya. Contohnya rajau wa bussatil jibalu bassa. Karena di sini ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf waw. Dan termasuk idgham
bigunah, maka suara tanwinnya itu harus dimasukkan ke huruf waw. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa, seperti itu. Wa bussatil jibalu, ini alif lam qamariyah. Wa bussatil jiba, bacaan ba dibaca 2 harokat ya, karena dihukumi martubai fathah berhadapan dengan alif, jadi dibacanya 2 harokat. Wa bussatil jibalu bassa. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad iwad ya. Jadi pertama hilangkan suara tanwinnya, lalu digantikan ke bacaan panjang 2 harokat. Tetapi jika diwasolkan ke ayat berikutnya, maka suara tanwin di sini harus disamarkan. Kenapa? Karena ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf fa ya di sini. Contohnya wa bussatil jibalu bassan fakanat, seperti itu ya. Fakanat, bacaan ka dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Fakanat. Nah, huruf ta di sini adalah merupakan salah satu daripada huruf al-hamz ya. Maka ketika membacanya harus ada nafas yang mengalir keluar. Fakanat haba'an munbatha. Bacaan ba di sini dihukumi mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada mad di sini, mad tabi'i alif ya. Lalu berhadapan dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka dihukumi mad wajib muttasil. Dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Fakanat haba'an. Lalu di atas hamzah itu ada tanwin fathatain berhadapan dengan huruf mim yang merupakan salah satu daripada huruf idgham. Maka dari itu cara membaca tanwin di sini harus dimasukkan ke huruf mim disertai dengan gunah ya, karena termasuk idgham bigunah. Fakanat haba'an munbatha. Dan di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf ba, maka dihukumi iklab ya. Dan cara membacanya yaitu harus digunakan disertai dengan samar. Munbatha. Cara menyamarkannya yaitu kedua bibir tidak dirafatkan ya, melainkan harus terbuka sedikit ya. Munbatha, seperti itu. Dan di sini ketika diwakafkan maka dihukumi mad iwad ya. Cara membacanya, suara tanwinnya hilangkan lalu digantikan dengan bacaan panjang 2 harokat. Munbatha. Tetapi jika diwasolkan ke ayat berikutnya, maka tanwin di sini harus diidghamkan atau dimasukkan ke huruf waw. Kenapa? Karena ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham yaitu huruf waw ya, dan termasuk idgham bigunah. Munbatha wa kuntum, seperti itu. Wa kuntum, nun sukun berhadapan dengan huruf ta yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa, maka suara nun sukun di sini harus disamarkan disertai dengan gunah ya, dan termasuk ikhfa aqrab ya. Wa kuntum, mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi. Cara membacanya, mim sukunnya itu harus dijelaskan dengan cara merapatkan 2 bibir ya. Wa kuntum azwa, bacaan wa dibaca 2 harokat, dihukumi mad tabi'i. Azwajan thalatha. Ada tanwin fathatain di atas jim ya, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf fa, maka suara tanwin di sini harus disamarkan. Azwajan thalatha, bacaan la dibaca 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i. Thalatha. Tak marbutoh ketika diwakafkan maka berubah menjadi hak sukun, dan hak tersebut adalah hak besar ya.
wa kuntum azwajan thalathah, seperti itu. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa bacaan so dihamaskan ya, karena salah satu daripada huruf hamas. Fa bacaan ha dibaca 2 harokat karena dihukumi martabi'i. Fa ashabul alif lam qamariyah. Maimanah, mai ada fathah berhadapan dengan ya sukun maka dihukumi madlin, dibaca mad 2 harakat apabila di tengah bacaan ya. Fa ashabul maimanah. Di sini ada tanda lam alif, lalu di bawahnya ada tanda seperti ini ya, yaitu angka 5. Ini menandakan ada 2 pendapat. Yang pertama bahwa di sini adalah akhir ayat, yang kedua adalah bukan akhir ayat ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Bacaan ma di sini dibaca 4 atau 5 harokat ya, karena dihukumi mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada mad tobi alif lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat, yaitu antara kalimat ma dan kalimat ashabu ya. Ma bacaan ha dibaca 2 harakat karena dihukumi martabi'i. Ashabul maimanah alif lam qamariyah. Mai madlin, maimanah tak marbutah, ketika diwakafkan maka berubah menjadi ha sukun. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Wa bacaan ha dibaca 2 harokat dihukumi martabi'i. Wa ashabul alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya ya. Wa ashabul mash'amati ma ashabul. Ini sama seperti yang tadi ya, yaitu ada 2 pendapat ulama. Yang pertama yang berpendapat bahwa di sini adalah akhir ayat, yang kedua yang berpendapat adalah bukan akhir ayat. Ma bacaan mad dibaca 5 harokat ya, karena dihukumi mad jaiz munfasil, ada martabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata ya, antara kalimat ma dan kalimat ashab ya. Ma ashabul mash'amah. Bacaan ha dibaca 2 harokat dihukumi martabi'i. Ashabul mash'amah alif lam qamariyah. Dan di sini tak marbutah ketika diwakafkan maka berubah menjadi ha sukun. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.